Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Hujan turun tipis di terminal Kampung Rambutan ketika Lilis menyeret koper kecilnya melewati deretan travel malam yang mulai berangkat satu persatu menuju berbagai kota di Jawa Barat. Udara Jakarta malam itu terasa lembab dan berat, seolah langit menggantung terlalu rendah di atas kepala para penumpang yang terburu-buru mencari kendaraan sebelum tengah malam. Lampu neon terminal berkedip pelan, memantulkan cahaya pucat di genangan air yang memenuhi sela-sela aspal retak. Di antara suara klakson dan teriakan kernet, ada kesunyian aneh yang beberapa kali membuat Lilis menoleh tanpa alasan jelas. Ia baru pulang lembur dari kantornya di daerah Kuningan dan hanya ingin segera sampai ke Bandung untuk menghadiri pemakaman bibinya esok pagi. Travel berwarna hitam itu berhenti tepat di depannya dengan suara rem panjang yang melengking tipis. Sopirnya, seorang pria berumur sekitar 50 tahun bernama Pak Hendra, bertubuh kurus dengan mata sayu yang tampak lelah menahan kantuk. Di kursi depan sudah duduk seorang ibu muda membawa anak kecil yang tertidur sambil memeluk boneka lusuh. Dua penumpang pria duduk di tengah sambil sibuk bermain ponsel tanpa banyak bicara. Lilis masuk terakhir dan memilih kursi paling belakang dekat jendela karena ingin tidur sepanjang perjalanan. Bandung 3 jam kalau jalan lancar, kata Pak Hendra sambil menyalakan mesin kembali. Suaranya serak dan datar, seperti orang yang sudah terlalu lama bekerja malam. Lilis hanya mengangguk kecil sambil mengenakan earphone, meski musik yang diputar tidak benar-benar ia dengarkan. Matanya sempat memperhatikan jam digital di dashboard yang menunjukkan pukul 22.13. Saat travel mulai keluar terminal, hujan mendadak berhenti begitu saja dan jalanan terlihat jauh lebih sepi dibanding malam biasanya. Perjalanan awal terasa normal. Mobil melaju melewati jalan tol dengan kecepatan stabil, sementara suara mesin bercampur desisan AC yang terlalu dingin memenuhi kabin sempit itu. Lilis beberapa kali memejamkan mata, tetapi setiap hampir tertidur, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari belakang. Perasaan itu begitu halus hingga ia mencoba mengabaikannya sendiri. Namun rasa tidak nyaman itu terus datang seperti denyut kecil di tengkuknya. Sekitar 1 jam perjalanan, travel melewati rest area kecil yang sebagian lampunya mati. Pak Hendra tidak berhenti meski anak kecil di depan mulai rewel meminta ke toilet. Ibu muda itu terdengar bingung karena biasanya semua travel berhenti minimal sekali sebelum masuk Cipularang. "Pak, enggak mampir dulu?" tanyanya pelan. Pak Hendra hanya menjawab pendek tanpa menoleh. "Nanti saja di depan." Lilis memandang keluar jendela dan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sudah hampir 1 jam lebih mereka berada di jalan tol, tetapi papan petunjuk yang mereka lewati terasa berulang. Ia melihat tulisan kilometer 72 dua kali dalam jarak yang menurutnya tidak masuk akal. Awalnya ia mengira hanya salah lihat karena lelah bekerja. Namun beberapa menit kemudian, papan dengan cat terkelupas dan coretan piloks merah itu muncul lagi di sisi kiri jalan. Bulu kuduknya mulai berdiri perlahan. Ia mencondongkan tubuh sedikit untuk memastikan dirinya tidak salah mengingat. Papan itu memang sama persis, bahkan goresan cat merah berbentuk huruf S di sudut bawahnya terlihat identik. Lilis melepas earphone dan memperhatikan suasana di dalam mobil.
Tidak ada yang tampak sadar dengan keanehan itu. Kedua pria di tengah masih tertawa kecil melihat video di ponsel mereka. Jam di dashboard kini menunjukkan pukul 23.48. Lilis mengerutkan dahi karena ia merasa waktu berjalan terlalu lambat. Rasanya perjalanan sudah berlangsung jauh lebih lama dibanding 1,5 jam biasa menuju Bandung. Ia mencoba membuka Google Maps di ponselnya, tetapi sinyal mendadak hilang total. Padahal beberapa menit sebelumnya koneksi masih normal. Hanya ada tulisan mencari jaringan yang terus berkedip di layar. Suara radio mobil tiba-tiba menyala sendiri, memecah kesunyian kabin. Suara penyiar terdengar pecah dan penuh dengung statis sebelum akhirnya berubah menjadi suara gamelan samar yang terputus-putus. Pak Hendra memukul dashboard pelan sambil mengumpat lirih. "Radio tua begini memang suka rusak," katanya singkat. Namun ekspresinya terlihat tegang beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Lilis memandang kaca spion tengah secara tidak sengaja. Di pantulan kecil itu, ia merasa melihat rambut hitam panjang menggantung di kursi paling belakang sebelah kiri. Ia spontan menoleh cepat. Kursi itu kosong, hanya ada jaketnya sendiri dan bayangan gelap dari kaca jendela. Nafasnya tertahan beberapa saat sebelum akhirnya ia memaksa diri duduk normal lagi. Mobil terus melaju tanpa suara selain dengungan mesin dan bunyi ban menghantam jalan basah. Hujan mulai turun lagi. Kali ini lebih deras hingga kaca depan dipenuhi sapuan wiper yang bergerak cepat dan monoton. Lampu-lampu jalan tol terlihat samar seperti bayangan memanjang di tengah kabut tipis. Lilis menatap jam di ponselnya dan merasa dadanya mengencang pelan. Waktu sudah menunjukkan pukul 01.17 dini hari. Ia menelan ludah pelan. Perjalanan Jakarta-Bandung seharusnya hampir selesai sekarang. Namun di luar jendela tidak ada tanda-tanda gerbang keluar tol ataupun lampu kota Bandung. Yang terlihat hanya jalan panjang tanpa ujung dan deretan pohon gelap yang terasa semakin rapat di sisi kanan kiri tol. Suasana di dalam mobil juga berubah aneh. Semua penumpang tiba-tiba diam terlalu lama. Anak kecil di depan bahkan tertidur dengan posisi kepala menunduk tidak wajar. Kedua pria di tengah kini hanya memandang lurus tanpa bicara sedikit pun. Pak Hendra menggenggam setir lebih kuat sambil sesekali mengusap lehernya yang berkeringat dingin. Lilis mulai merasa seperti berada di dalam ruang sempit yang perlahan menekan dadanya. Udara AC mendadak terasa amis seperti bau rambut basah yang lama tidak dikeringkan. Kemudian tanpa sengaja matanya kembali bertemu kaca spion tengah. Dan kali ini sosok wanita berambut panjang itu masih ada di sana. Kepalanya tertunduk diam tepat di kursi belakang paling ujung. Padahal kursi itu kosong sejak awal keberangkatan. Lilis membeku beberapa detik sambil menatap pantulan di kaca spion yang bergetar pelan mengikuti gerakan mobil. Rambut wanita itu hitam pekat dan menjuntai panjang hingga menutupi seluruh wajahnya seperti kain basah yang menggantung. Tubuhnya terlihat sangat kurus dengan posisi duduk terlalu tegak untuk ukuran orang yang sedang tertidur. Yang membuat dada Lilis semakin sesak adalah cara sosok itu tetap diam tanpa sedikit pun bergerak meski mobil terus berguncang melewati sambungan jalan tol. Nafas Lilis mulai pendek dan telapak tangannya terasa dingin. Ia buru-buru menoleh ke belakang. Sekali lagi, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana selain bayangan gelap dari kabin yang remang. Namun, ketika ia kembali melihat kaca spion, sosok wanita itu masih terlihat jelas, seperti benar-benar berada di dalam mobil. Lilis refleks menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. "Pak," suaranya pelan dan bergetar. Pak Hendra tidak langsung menjawab. Kedua tangannya tetap menggenggam setir dengan mata fokus ke depan. "Pak, tadi ada penumpang lain naik ya?"
Tanyanya hati-hati. Pak Hendra mengernyit kecil melalui pantulan kaca depan. "Nggak ada," jawabnya pendek. Nada suaranya terdengar cepat seperti orang yang ingin segera mengakhiri pembicaraan. Lilis menelan ludah lagi sambil memalingkan wajah ke jendela. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin dirinya terlalu lelah. Mungkin pantulan cahaya membuat matanya salah menangkap bentuk. Namun perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Travel melaju melewati sebuah terowongan pendek yang gelap. Lampu di dalam kabin berkedip satu kali sebelum mati total beberapa detik. Dalam kegelapan itu, Lilis mendengar suara lirih seperti orang sedang menarik napas sangat dekat di belakang telinganya. Nafas itu berat dan basah. Ia spontan menegang sambil memejamkan mata kuat-kuat. Ketika lampu kabin menyala kembali, suasana di dalam mobil berubah lebih aneh. Kedua pria di tengah kini duduk diam dengan wajah kosong menghadap depan. Anak kecil di kursi depan tidak bergerak sama sekali, meski posisi tidurnya terlihat tidak nyaman. Bahkan ibu muda yang tadi beberapa kali bicara kini hanya memandang keluar jendela tanpa ekspresi. Tidak ada suara percakapan, tidak ada suara notifikasi ponsel. Kabin terasa mati. Lilis memperhatikan jalan di luar dengan jantung berdebar semakin cepat. Pemandangan yang mereka lewati terasa salah. Pohon-pohon di sisi tol tampak terlalu rapat dan tinggi, seperti dinding hitam yang mengurung jalan. Lampu jalan muncul semakin jarang. Beberapa bahkan mati total, menyisakan bagian jalan yang tenggelam dalam gelap pekat selama beberapa detik sebelum kembali terkena cahaya lampu mobil. Jam dashboard menunjukkan pukul 01.42. Lilis mengerutkan dahi lagi. Ia yakin 15 menit lalu jam itu juga menunjukkan angka yang sama. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat layar utamanya membeku. Jam di ponselnya berhenti di pukul 00.58. Tidak bergerak sama sekali. Sinyal masih hilang total. "Pak, ini sudah dekat Bandung belum?" tanyanya lagi. Kali ini lebih keras. Pak Hendra tampak terlambat merespons, seolah pertanyaan itu membutuhkan waktu lama untuk dipahami. Harusnya, gumamnya pelan. Harusnya sudah. Kata-kata itu membuat perut Lilis terasa jatuh. Ia memperhatikan mata Pak Hendra melalui kaca depan. Sopir itu terlihat kebingungan. Tatapannya beberapa kali menyapu jalan, seperti orang yang tidak mengenali rute yang biasa ia lewati setiap hari. Keringat mulai terlihat di pelipisnya, meski AC mobil menyala dingin. Tiba-tiba, suara perempuan tertawa kecil terdengar samar dari belakang. Lilis menegang. Suara itu pendek, lirih, dan sangat dekat. Ia menoleh cepat ke kursi belakang. Kosong. Tetapi, bau rambut basah kini semakin menyengat memenuhi kabin. Bau itu bercampur aroma tanah lembab dan sesuatu yang busuk seperti bunga melati yang sudah membusuk berhari-hari. Lilis menutup hidungnya pelan sambil mencoba mengendalikan napas. Tidak ada penumpang lain yang terlihat terganggu oleh bau itu. Travel mendadak melewati gerbang tol kecil yang tampak asing. Lampunya redup dan hampir seluruh bangunannya gelap. Tidak ada petugas, tidak ada kendaraan lain. Hanya satu palang terbuka yang bergerak naik turun perlahan tertiup angin malam. Pak Hendra mengurangi kecepatan mobil sambil memicingkan mata. "Ini gerbang apa ya?" gumamnya lirih. Salah satu pria di tengah akhirnya bicara setelah lama diam. "Kok nggak pernah lewat sini, Pak?" katanya sambil tertawa kecil gugup. Namun tawanya terdengar aneh karena berhenti mendadak di tengah kalimat. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Mobil tetap melaju memasuki jalan yang lebih sempit dengan hutan gelap di kedua sisi. Lilis merasakan sesuatu berubah tepat setelah mereka melewati gerbang itu. Suara mesin mobil terdengar lebih jauh. Udara menjadi lebih dingin dan
Suasana di dalam travel terasa seperti tertutup lapisan sunyi yang tebal. Ia kembali melihat kaca spion secara perlahan. Wanita berambut panjang itu kini tidak lagi duduk di kursi belakang. Sosok itu berdiri di lorong kecil antara kursi penumpang. Kepalanya masih tertunduk, rambutnya hampir menyentuh lantai mobil. Lilis spontan menahan teriakan sambil memegang ujung kursinya kuat-kuat. Tubuhnya mulai gemetar, tidak terkendali. Ia ingin meminta mobil berhenti, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Sosok itu sama sekali tidak bergerak, namun kehadirannya memenuhi seluruh kabin, seperti tekanan berat yang mendorong dada Lilis dari segala arah. Lalu perlahan, sangat perlahan, kepala wanita itu mulai miring ke arah kanan, seolah sedang memperhatikan Lilis seorang diri. Pada saat bersamaan, radio mobil kembali menyala sendiri. Kali ini bukan suara musik, melainkan suara perempuan berbisik lirih berkali-kali. "Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang, jangan lihat belakang." Pak Hendra mendadak membanting rem keras. Seluruh tubuh penumpang terdorong ke depan ketika mobil berhenti mendadak di tengah jalan gelap yang tidak mereka kenali. Dan tepat di depan lampu mobil berdiri sosok wanita lain berbaju putih panjang dengan rambut menutupi wajahnya. Diam, tidak bergerak, seolah sejak awal memang sudah menunggu mereka lewat. Suara rem yang berdecit panjang menggema di tengah jalan gelap itu sebelum akhirnya hilang ditelan kabut malam. Semua penumpang terdiam dengan napas tertahan. Lampu mobil menyorot sosok wanita berbaju putih di depan mereka dengan cahaya pucat yang membuat tubuhnya terlihat tidak utuh. Rambut panjangnya bergerak pelan tertiup angin, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bergeming. Jalan di sekitar mereka sunyi total, seolah dunia di luar mobil mendadak berhenti hidup. "Ya Allah," bisik ibu muda di depan sambil memeluk anaknya erat-erat. Suaranya gemetar dan nyaris tidak terdengar. Salah satu pria di tengah langsung membuka pintu mobil dengan panik, tetapi pintu itu tidak bisa dibuka meski sudah ditarik berkali-kali. Bunyi kunci terdengar seperti macet dari dalam. Pak Hendra menekan klakson panjang, namun suara klakson hanya keluar kecil dan patah-patah seperti baterai hampir habis. Lilis tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok di depan mobil itu. Perutnya terasa mual ketika ia menyadari kaki wanita itu tidak menyentuh tanah. Tubuhnya menggantung beberapa sentimeter di atas aspal basah. Ujung gaun putihnya bergerak perlahan seperti terendam air. Saat lampu mobil berkedip sekali karena tegangan listrik turun, sosok itu mendadak menghilang. "Mana?" teriak pria di tengah dengan napas memburu. Pak Hendra langsung melihat ke kanan kiri, jalan dengan wajah pucat. Tidak ada siapapun lagi di depan mereka. Hanya jalan sempit yang memanjang masuk ke dalam kabut hitam. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan pelan dari atap mobil. Tok, tok, tok. Semua kepala perlahan mendongak. Ketukan itu berpindah dari depan ke belakang, seperti ada seseorang berjalan di atas atap travel dengan langkah lambat. Bunyi logam tipis bergetar mengikuti pijakan yang tidak terlihat. Anak kecil di depan mulai menangis pelan tanpa membuka mata, seolah ketakutan dalam tidurnya sendiri. Lilis merasakan bulu kuduknya berdiri semakin tinggi ketika suara langkah itu berhenti tepat di atas tempat duduknya. Lalu terdengar suara gesekan rambut panjang dari luar jendela belakang. Lilis memejamkan mata kuat-kuat. Nafasnya mulai tidak teratur. Di sela suara hujan dan dengung mesin yang masih menyala, ia mendengar sesuatu berbisik sangat dekat di telinganya. Suara perempuan itu lirih, parau, dan terdengar basah seperti tenggorokan penuh air. "Kamu lihat saya?" Tubuh Lilis langsung membeku. Ia menoleh perlahan ke samping. Tidak ada siapa-siapa.
Namun kaca jendelanya mulai dipenuhi embun dari luar, dan di atas embun itu muncul jejak jari panjang yang bergerak perlahan dari atas ke bawah. Bekasnya membentuk garis-garis acak, seperti seseorang sedang mencoba menulis sesuatu. Lilis menahan napas saat garis terakhir selesai terbentuk. Tulisan itu berbunyi, "Pulang." Mobil mendadak menyala sendiri dan bergerak pelan tanpa ada yang menginjak pedal gas. Pak Hendra panik memegang setir sambil mengucap istighfar berulang kali. Jalan gelap itu terasa semakin panjang dan sempit. Pepohonan di kanan kiri tampak terlalu dekat dengan mobil, seolah hutan sedang merapat perlahan mengurung mereka. Jam dashboard kini menunjukkan pukul 02.03. Namun langit di luar terasa lebih gelap dibanding sebelumnya. Tidak ada satu kendaraan pun lewat sejak hampir 1 jam terakhir. Salah satu pria di tengah mulai kehilangan kesabaran. "Pak, putar balik saja." Bentaknya keras. "Ini jalan apaan?" Pak Hendra menggeleng cepat dengan mata membelalak. "Saya nggak tahu ini jalan apa," katanya lirih. "Tadi masih tol." Kalimat itu menggantung di udara dingin kabin. Lilis memperhatikan wajah sopir itu dan sadar bahwa Pak Hendra benar-benar ketakutan. Ini bukan sekadar salah jalan biasa. Sopir travel yang setiap hari bolak-balik Jakarta-Bandung itu kini terlihat seperti orang asing yang tersesat di tempat yang tidak dikenalnya sendiri. Tiba-tiba, GPS di ponsel Lilis menyala sendiri. Layar hitamnya berkedip sebelum menampilkan titik merah kecil bergerak di tengah area kosong tanpa nama. Tidak ada garis jalan, tidak ada penanda kota, hanya hamparan abu-abu gelap seperti wilayah yang tidak terdaftar di peta. Di bagian atas layar muncul tulisan kecil yang membuat tenggorokannya terasa kering. 8 jam menuju tujuan, padahal Bandung seharusnya tinggal kurang dari 1 jam lagi. Sebelum Lilis sempat bicara, suara perempuan tertawa kembali terdengar dari belakang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih panjang. Suara itu pelan, tetapi memenuhi seluruh kabin seperti datang dari segala arah sekaligus. Salah satu pria di tengah mulai membaca doa keras-keras dengan suara gemetar. Ibu muda di depan mendadak menangis. "Anak saya dingin banget." Lilis melihat anak kecil itu perlahan membuka mata, dan dadanya langsung terasa seperti diremas kuat. Karena mata anak itu sepenuhnya hitam, tidak ada bagian putih sama sekali. Anak kecil itu menoleh perlahan ke arah Lilis sambil tersenyum kecil yang terlalu lebar untuk wajah seusianya. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara beberapa detik sebelum akhirnya terdengar bisikan tipis keluar dari mulutnya. Dia duduk di sebelah kakak. Tubuh Lilis langsung kaku. Dengan sangat pelan, ia menoleh ke kursi kosong di sampingnya. Dan untuk pertama kalinya, sosok wanita berambut panjang itu tidak muncul lewat kaca atau bayangan. Sosok itu benar-benar duduk di sebelahnya. Gaunnya putih kusam dan basah. Kulit tangannya pucat kebiruan seperti mayat yang lama terendam air. Rambut hitam panjang menutupi seluruh wajahnya. Namun dari sela rambut itu, satu mata putih terbuka, perlahan menatap lurus ke arah Lilis. Travel terus melaju dalam gelap. Sementara jalan di depan mereka terasa tidak pernah berakhir. Lilis tidak mampu bergerak ketika mata putih itu terus menatapnya tanpa berkedip. Seluruh tubuhnya terasa dingin hingga ke tulang. Sosok wanita di sampingnya duduk terlalu dekat, cukup dekat hingga Lilis bisa mencium bau lumpur basah bercampur anyir yang keluar dari rambut panjangnya. Udara di dalam Travel terasa semakin berat, seperti paru-parunya sedang ditekan pelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba membaca doa dalam hati, tetapi lidahnya terasa keluh.
Pak Hendra terus memegang setir sambil menggumam istighfar tanpa henti. Jalan sempit itu kini berubah menjadi jalur berliku yang dipenuhi pepohonan tinggi di kedua sisi. Tidak ada lampu jalan. Cahaya hanya berasal dari lampu mobil yang mulai redup perlahan seperti kehabisan tenaga. Salah satu pria di tengah berkali-kali mencoba menelepon keluarganya, tetapi setiap panggilan selalu gagal tersambung. "Pak, berhenti saja," katanya dengan suara pecah. "Kita turun ramai-ramai." Pak Hendra menggeleng keras. "Jangan turun." Nada suaranya berubah serius untuk pertama kalinya malam itu. "Kalau kalian lihat apapun di luar, jangan turun." Kalimat itu membuat seluruh kabin kembali sunyi. Lilis memejamkan mata beberapa detik sambil berusaha menenangkan napasnya sendiri. Ketika ia memberanikan diri membuka mata lagi, kursi di sebelahnya kosong. Sosok wanita itu menghilang tanpa suara. Namun, bekas air masih terlihat jelas di jok kain berwarna abu-abu tempat sosok itu tadi duduk. Airnya hitam keruh seperti campuran lumpur dan darah tipis. Travel tiba-tiba melewati gapura tua yang nyaris roboh di pinggir jalan. Tulisan di atasnya sudah pudar dan tertutup lumut, tetapi sebagian huruf masih bisa terbaca samar terkena sorot lampu mobil. "Cibarus." Pak Hendra langsung menarik napas pendek. "Saya pernah dengar tempat ini," gumamnya pelan. Lilis menoleh cepat. "Tempat apa, Pak?" Sopir itu diam cukup lama sebelum akhirnya bicara dengan suara lebih kecil. "Dulu ada kecelakaan travel di daerah sini." Suasana di dalam mobil mendadak semakin dingin. Pak Hendra terus bicara sambil matanya tetap fokus ke jalan sempit di depan mereka. Sekitar 7 tahun lalu, sebuah travel jurusan Jakarta-Bandung hilang semalaman di jalur alternatif kawasan hutan itu. Mobilnya baru ditemukan pagi hari di dasar jurang kecil dekat sungai. Semua penumpang selamat kecuali satu wanita muda yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. "Katanya hanyut," bisik Pak Hendra. "Tapi orang-orang sini bilang dia nggak pernah pergi." Hening panjang memenuhi kabin setelah kalimat itu selesai. Lilis merasakan tengkuknya kembali dingin. Ia mulai mengingat sesuatu yang sejak tadi terasa familiar. Bau rambut basah, suara napas di belakang telinga, dan papan jalan yang terus berulang. Seolah semua itu memang sengaja membawa mereka masuk lebih dalam ke tempat ini. Tiba-tiba, radio mobil kembali menyala sendiri. Kali ini, suara penyiar terdengar jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Kecelakaan travel jurusan Jakarta-Bandung di jalur Cibarus kembali menelan korban. Suara itu pecah sebentar, dipenuhi dengung statis. Satu penumpang wanita belum ditemukan hingga pagi. Lalu, suara radio berubah menjadi suara air sungai deras. Disusul suara perempuan menangis pelan. Ibu muda di depan mulai histeris kecil sambil memeluk anaknya erat. Salah satu pria di tengah membaca ayat kursi dengan suara terbata-bata. Sementara, Lilis merasakan sesuatu bergerak perlahan di bawah kursinya. Bunyi gesekan kuku terdengar pelan dari lantai mobil, seperti seseorang sedang merangkak tepat di bawah kaki mereka. Tok, tok, tok. Suara ketukan kini muncul dari bawah lantai travel. Lilis perlahan mengangkat kakinya. Dan tepat beberapa detik kemudian, tangan pucat muncul dari sela bawah kursi depan. Jari-jarinya panjang dan kurus dengan kuku hitam penuh lumpur. Ibu muda itu langsung menjerit keras. Pak Hendra membanting setir refleks hingga mobil oleng ke kiri. Semua penumpang berpegangan panik ketika travel hampir menabrak pohon besar di pinggir jalan. Ban depan menghantam genangan lumpur sebelum akhirnya mobil berhenti mendadak dengan suara mesin meraung kasar. Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka kembali berada di gerbang tol yang sama,
gerbang gelap tanpa petugas, palang terbuka yang bergerak pelan, bangunan kecil dengan lampu redup, sama persis seperti sebelumnya. Enggak mungkin, bisik salah satu pria dengan wajah pucat pasi. Pak Hendra melihat dashboard dengan tangan gemetar. Jam menunjukkan pukul 01.42. Lagi, waktu kembali ke titik yang sama. Lilis merasakan kepalanya berdenyut keras. Ia membuka ponselnya cepat-cepat dan mendapati semua pesan terakhirnya hilang. Bahkan, panggilan dari ibunya tadi malam tidak ada di riwayat. Seolah waktu mereka memang diputar kembali dari awal. Nafas seluruh penumpang mulai tidak teratur ketika satu persatu menyadari hal yang sama. Mereka tidak sedang tersesat, mereka sedang diputar-putar di tempat yang sama. Dan sesuatu di dalam travel itu tidak membiarkan mereka keluar. Anak kecil di depan tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawanya berbeda sekarang, lebih berat, lebih dalam. Ia menoleh perlahan ke belakang sambil menunjuk kaca jendela. Dia marah. Semua mata langsung mengikuti arah telunjuk anak itu. Di luar jendela, di tengah hujan dan kabut tipis, berdiri puluhan sosok wanita berambut panjang di sepanjang jalan gelap itu. Diam, menunduk, menghadap ke arah travel mereka. Lilis merasakan darahnya seperti berhenti mengalir ketika salah satu sosok di luar perlahan mengangkat kepala, dan wajah itu adalah wajahnya sendiri. Lilis terpaku menatap wajahnya sendiri di luar jendela dengan napas tercekat di tenggorokan. Sosok itu berdiri diam di bawah hujan sambil memiringkan kepala perlahan ke arah kanan, meniru gerakan yang sering dilakukan Lilis saat sedang bingung. Rambut panjangnya menempel di pipi pucat yang tampak kebiruan seperti mayat tenggelam. Mata sosok itu kosong, tetapi bibirnya bergerak pelan membentuk senyum kecil yang terasa salah. Senyum itu terlalu tenang untuk berada di tengah kegelapan seperti ini. Ibu muda di depan mulai menangis histeris sambil memeluk anaknya erat. Salah satu pria di tengah menendang pintu berkali-kali hingga sepatunya berlumpur. Namun, pintu travel tetap tidak terbuka sedikit pun. Pak Hendra mencoba menyalakan kembali mobil yang sempat mati, tetapi mesin hanya meraung kasar tanpa mau hidup normal. Lampu dashboard berkedip tidak stabil, seperti aliran listrik sedang disedot sesuatu. Sementara itu, puluhan sosok wanita di luar tetap berdiri tanpa bergerak. Lilis merasakan suhu di dalam mobil turun drastis. Uap napas seluruh penumpang mulai terlihat jelas di udara. Kaca jendela perlahan dipenuhi embun dari dalam. Lalu muncul garis-garis panjang seperti bekas kuku yang menggores perlahan dari sisi luar. Suara gesekan itu tipis, namun membuat gigi ngilu. Tidak ada satupun sosok di luar yang benar-benar menyentuh kaca, tetapi bekas cakaran terus bertambah banyak. Baca doa, bentak Pak Hendra tiba-tiba. Suaranya parau dan nyaris pecah. Semua orang mulai membaca doa dengan suara bertumpuk dan kacau. Ayat-ayat pendek bercampur tangisan memenuhi kabin sempit yang terasa semakin menekan. Namun di sela suara itu, terdengar suara perempuan lain ikut berbisik pelan dari berbagai arah. Suara-suara itu tidak jelas, tetapi nadanya seperti orang sedang menirukan bacaan doa dengan cara yang salah. Lilis menutup telinganya kuat-kuat, lalu ia mendengar sesuatu. Suara air, awalnya lirih, kemudian semakin keras, seperti aliran sungai deras yang mengelilingi mobil mereka. Pak Hendra menatap depan dengan wajah pucat ketika kabut mulai menipis perlahan. Jalan di depan travel menghilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh jembatan sempit tua yang sebagian kayunya sudah lapuk. Di bawah jembatan itu mengalir sungai hitam yang arusnya sangat deras. Lampu mobil menyapu papan kayu tua yang dipenuhi lumpur dan bekas ban lama. Ya Allah, bisik Pak Hendra pelan. Ia mengenali tempat itu.
Ini lokasi kecelakaannya. Kalimat itu membuat semua penumpang membisu. Tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras dari atap mobil. Brak! Seluruh travel berguncang hebat. Anak kecil di depan langsung menjerit ketakutan. Salah satu pria di tengah refleks menunduk sambil menutup kepala. Benturan kedua datang lebih keras. Brak! Kali ini kaca depan retak tipis di bagian atas. Lilis mendongak perlahan dan sesuatu mulai merayap turun di kaca depan dari arah atap mobil. Rambut hitam panjang, basah, menjuntai perlahan menutupi kaca. Sosok wanita itu sedang merangkak di atas travel mereka. Tangannya bergerak tidak normal, patah-patah seperti tulang yang pernah remuk, lalu dipaksa menyatu kembali. Air hitam menetes dari rambutnya ke kaca depan. Ketika wajahnya perlahan turun mendekati sorot lampu, seluruh penumpang langsung membeku ketakutan. Wajahnya hancur di satu sisi. Kulit pipinya robek hingga memperlihatkan gigi. Matanya putih seluruhnya. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ibu muda di depan menjerit histeris sampai suaranya habis. Pak Hendra langsung menginjak gas penuh. Mesin travel meraung keras sebelum akhirnya mobil meluncur cepat melewati jembatan tua itu. Papan kayu berguncang hebat di bawah ban. Suara retakan terdengar dari berbagai sisi, seolah jembatan akan runtuh kapan saja. Namun sosok wanita itu tetap merangkak di atas atap sambil mengeluarkan suara tawa kecil yang patah-patah. "Keluar," bisiknya. "Keluar, keluar." Suara itu kini terdengar langsung di dalam kepala mereka. Lilis memegang kepalanya sambil menangis ketakutan. Ia merasa suara itu masuk ke pikirannya seperti paku dingin yang ditanam perlahan. Di sisi kiri jalan, sosok-sosok wanita berambut panjang mulai berdiri semakin dekat. Jumlah mereka puluhan. Semua menghadap ke arah mobil sambil menundukkan kepala. Travel melaju semakin cepat, tetapi jalan di depan berubah lagi. Kini mereka kembali berada di tol. Lampu jalan muncul. Pagar pembatas terlihat normal. Namun tidak ada kendaraan lain sama sekali. Jalan tol itu kosong total, seperti dunia sudah ditinggalkan manusia. Jam dashboard berubah liar. 1:42, 2:15, 00, 11, 3:07. Angkanya terus berganti sendiri dengan cepat. Salah satu pria di tengah mulai berteriak tidak jelas sambil memukul kepalanya sendiri. Ia mengaku melihat seseorang duduk di pangkuannya sejak tadi. Ibu muda di depan mendadak muntah air hitam ke lantai mobil sambil menangis keras. Anak kecilnya tertawa cekikikan tanpa berhenti. Lilis merasakan sesuatu menyentuh pundaknya perlahan. Sentuhan itu dingin dan basah. Ia menoleh sangat pelan. Sosok wanita itu kini duduk tepat di sampingnya lagi. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Dan Lilis langsung sadar kenapa wajah sosok itu terasa familiar sejak awal. Wanita itu mengenakan seragam kantor yang sama, persis dengannya. Tas hitamnya identik, bahkan gelang kecil di tangan kirinya sama seperti milik Lilis. Sosok itu tersenyum perlahan sambil menatap lurus ke matanya. "Aku nggak pernah sampai rumah," bisikan itu keluar bersama bau air sungai yang busuk. Lalu potongan-potongan ingatan asing mulai masuk ke kepala Lilis dengan brutal. Jembatan tua, travel terguling, tubuh menghantam kaca, air sungai dingin, teriakan penumpang, dan seorang wanita yang terjebak di dalam mobil sambil memukul kaca meminta tolong sebelum akhirnya tenggelam dalam gelap. Lilis menjerit keras sambil memegang kepalanya. Ia akhirnya mengerti. Sosok itu bukan sedang mengikuti mereka. Sosok itu sedang mencari pengganti. Travel tiba-tiba berhenti total di tengah jalan tol kosong. Mesin mati, lampu padam. Dan dalam gelap pekat itu terdengar suara pintu belakang terbuka perlahan. Krit. Udara dingin langsung masuk memenuhi kabin. Lalu suara langkah basah mulai naik satu persatu ke dalam travel.
Suara langkah basah itu bergerak pelan melewati lorong sempit di antara kursi penumpang. Setiap pijakan meninggalkan bunyi air menetes yang bergema terlalu jelas di dalam kabin gelap. Tidak ada satupun penumpang yang berani menoleh ke belakang. Nafas mereka saling bertabrakan dalam udara dingin yang terasa semakin menusuk paru-paru. Bau sungai dan rambut busuk kini memenuhi seluruh isi travel hingga membuat perut mual. Pak Hendra mencoba menyalakan mesin sekali lagi dengan tangan gemetar hebat. Kunci diputar berkali-kali, tetapi yang terdengar hanya bunyi klik patah dari dashboard. Lampu mobil mati total. Jalan tol di luar berubah menjadi lautan hitam tanpa ujung. Bahkan garis marka jalan tidak lagi terlihat jelas di balik kabut tipis yang perlahan bergerak mendekat seperti asap hidup. Lilis memejamkan mata sambil membaca doa sekuat yang ia bisa ingat. Namun, setiap kali ia mengucap satu ayat, suara perempuan di belakang ikut mengulanginya dengan nada yang salah dan lebih lambat. Suara itu semakin dekat, sangat dekat, sampai akhirnya Lilis bisa merasakan hembusan napas dingin tepat di belakang lehernya. "Kamu lihat saya?" Bisikan itu kembali terdengar. "Kamu harus gantikan saya." Lilis langsung membuka mata. Dalam gelap samar, ia melihat sosok wanita itu kini berdiri tepat di belakang kursinya. Rambut panjangnya menggantung hingga menyentuh pundak Lilis. Air hitam terus menetes dari ujung rambut ke lantai mobil. Wajahnya perlahan mendekat ke sisi kepala Lilis dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi. Sementara di luar jendela, puluhan sosok lain mulai berdiri mengelilingi travel mereka. Ibu muda di depan tiba-tiba menjerit keras, "Jangan buka pintunya." Salah satu pria di tengah ternyata sudah berdiri dengan mata kosong menghadap pintu belakang yang terbuka. Wajahnya pucat dan bibirnya bergerak seperti orang mengigau. Ia melangkah perlahan menuju luar mobil tanpa memedulikan teriakan penumpang lain. Pak Hendra langsung menarik lengannya kuat-kuat sebelum pria itu sempat turun. "Kalau keluar kita habis," bentaknya panik. Pria itu menangis sambil memukul kepalanya sendiri. "Dia manggil saya, dia manggil." Kalimatnya berhenti mendadak ketika suara perempuan tertawa menggema dari luar travel. Tawa itu panjang dan saling bertumpuk dari puluhan suara berbeda. Kabut di luar mulai dipenuhi siluet wanita berambut panjang yang bergerak perlahan mendekati mobil. Kepala mereka tertunduk semua, namun langkah mereka serempak. Tok, tok, tok. Mereka mulai mengetuk badan mobil bersamaan. Suara logam dipukul dari segala arah membuat seluruh kabin bergetar. Kaca-kaca mobil mulai retak satu persatu. Anak kecil di depan menangis keras sambil menutup telinga. Ibu muda itu memeluk anaknya sambil membaca doa tanpa henti. Pak Hendra memejamkan mata sesaat sebelum akhirnya berteriak sekuat tenaga, "Semua jangan lihat mereka." Namun semuanya sudah terlambat karena dari kaca depan yang retak, satu persatu wajah para wanita itu mulai terangkat perlahan dan semuanya memiliki wajah penumpang travel. Ada wajah Pak Hendra, ada wajah ibu muda itu, ada wajah pria-pria di tengah, dan di paling depan ada wajah Lilis, versi dirinya yang pucat dan penuh luka air. Sosok itu tersenyum kecil sambil mengetuk kaca tepat di depan tempat duduknya. Lilis merasa kepalanya seperti pecah. Ia mulai mendengar suara air memenuhi telinganya. Dingin, gelap, sesak. Ingatan asing kembali masuk ke pikirannya secara brutal. Ia melihat kecelakaan itu lebih jelas sekarang. Travel lama yang tergelincir saat hujan deras. Penumpang berteriak panik ketika mobil jatuh ke sungai. Dan seorang wanita muda yang terjebak di kursi belakang sambil memukul kaca, memohon dibukakan pintu. Tidak ada yang menolongnya.
mereka semua berhasil keluar lebih dulu. Wanita itu tenggelam sendirian dalam gelap. Tubuh Lilis mulai gemetar keras ketika ia sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Wanita itu bukan sekadar arwah penasaran. Ia menyimpan kemarahan, dan setiap beberapa tahun sekali ia memutar perjalanan malam untuk mencari seseorang yang mampu melihatnya. Seseorang yang cukup peka untuk dijadikan pengganti. Sosok di belakang Lilis perlahan membungkuk hingga bibir dinginnya hampir menyentuh telinga. "Kamu dengar saya? Kamu yang terakhir." Tiba-tiba mesin travel menyala sendiri dengan suara keras memekakan telinga. Lampu mobil langsung hidup kembali. Semua sosok di luar menghilang dalam satu kedipan. Kabut lenyap. Jalan tol kembali normal. Dan di kejauhan terlihat gerbang keluar Bandung dengan lampu terang menyala, seperti tidak pernah terjadi apapun. Seluruh penumpang langsung terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Pak Hendra menginjak gas perlahan dengan wajah kosong dan mata merah penuh ketakutan. Jam dashboard menunjukkan pukul 05.41 pagi. Perjalanan yang seharusnya hanya 3 jam berubah menjadi hampir 8 jam tanpa penjelasan masuk akal. Ketika mereka akhirnya berhenti di Pool Travel Bandung, langit sudah terang dan hujan telah reda sepenuhnya. Semua penumpang turun tanpa banyak bicara. Ibu muda itu terus menangis sambil memeluk anaknya. Kedua pria di tengah berjalan sempoyongan seperti orang habis demam tinggi. Pak Hendra duduk lama di kursi sopir sambil merokok dengan tangan bergetar. Sedangkan Lilis berdiri mematung di samping travel sambil mencoba mengatur napasnya sendiri. Ia merasa semuanya sudah selesai sampai ia melihat kursi belakang travel yang kosong dari luar jendela. Ada bekas air hitam di sana, masih baru. Dan perlahan, embun di kaca belakang mulai bergerak sendiri membentuk tulisan kecil. Temuan berikutnya. Pada malam-malam berikutnya, Pak Hendra berhenti mengambil rute malam Jakarta-Bandung. Salah satu pria penumpang mengalami gangguan tidur parah dan selalu mendengar suara ketukan dari atap rumahnya setiap pukul 01.42 dini hari. Ibu muda itu memutuskan pindah rumah karena anaknya terus bicara tentang Mbak Rambut Basah yang berdiri di depan kamar setiap malam. Sementara Lilis, ia tidak pernah benar-benar pulih. Kadang saat menaiki kendaraan malam, ia masih mencium bau rambut basah yang tiba-tiba muncul dari kursi belakang. Kadang ia mendengar suara perempuan berbisik lirih di tengah jalan tol yang sepi. Dan setiap kali jam menunjukkan pukul 01.42 dini hari, ponselnya selalu kehilangan sinyal, seolah sesuatu masih mencari jalan untuk kembali menjemputnya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.